Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma pasal 3 ayat 23. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Aidang adong ibarni'i tung saluhud do nasida merdosa jaladang dapat ujian di debata nasida. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari ini selalu saja kita temukan sikap-sikap beragama yang eksklusif, yang merasa lebih saleh, lebih suci, dan yang berdampak pada sikap membenarkan diri sendiri dan menghakimi orang lain. Sikap ini tanpa disadari justru sering menutup diri kepada pintu anugerah yang seolah-olah tidak butuh lagi pengampunan karena merasa tidak berdosa. Kiranya firman Tuhan hari ini semakin memberikan kesadaran kepada kita semua tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan. Nas ini menegaskan karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam konteks surat Roma ini, Paulus sedang berusaha meruntuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi yang merasa tidak butuh anugerah pengampunan karena memiliki hukum Taurat sebagai jalan keselamatan, dengan orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu orang Yunani yang hidup tanpa hukum formal. Maka Paulus menegaskan bahwa di hadapan tahta pengadilan Allah, status sosial, latar belakang agama, dan tingkat moralitas manusia tidak berlaku. Tidak ada kurva nilai di hadapan Allah, baik penjahat besar maupun orang-orang yang tampak baik secara moral. Keduanya dikategorikan dalam satu kelompok yang sama, orang berdosa. Dan mungkin saja sahabatku, kita ada di dalam salah satu kedua sikap itu. Merasa tidak berdosa atau mungkin merasa terlalu berdosa. Terkadang kita merasa sebagai orang benar karena kita sering menghakimi orang lain. Dan di sisi lain, terkadang kita merasa lelah karena berusaha tampil sempurna sebagai orang benar di hadapan orang lain, baik itu di media sosial, di tempat kerja, bahkan di gereja. Kita takut jika orang lain tahu kelemahan kita, mereka akan menghakimi kita. Tidak ada satupun dari kita yang berhasil memperjuangkan eksistensi kita sebagai orang benar. Maka pikiran kita sekarang diseimbangkan oleh firman Tuhan ini. Siapapun kita adalah orang-orang berdosa yang akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang kita diarahkan kepada sikap yang benar dalam merespon dan menyikapi diri kita dan orang lain. Pertama, berhentilah menghakimi. Saat kita melihat kesalahan orang lain, ingatlah bahwa kita pun adalah orang berdosa. Kesadaran bahwa kita sama-sama berdosa seharusnya membunuh rasa sombong rohani kita dan membuat kita tetap rendah hati dan menjadi pengampun. Kedua, jujurlah di hadapan Allah. Jika engkau berdoa, jangan datang kepada Tuhan dengan daftar-daftar kebaikanmu. Datanglah dengan kejujuran akan keberdosaanmu. Kita tidak bisa menerima pengampunan jika kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Sikap ini tentu akan membuat detoksifikasi rohani yang sangat luar biasa. Dampaknya tidak hanya terasa di dalam batin kita, tetapi juga terpancar pada cara kita berrelasi dengan orang lain. Ada kedamaian batin yang mendalam, hubungan yang lebih tulus dan hangat, munculnya empati dan belas kasihan, pertumbuhan karakter yang lebih cepat, dan pasti mengalami kasih karunia Tuhan secara nyata. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.